Selamat malam. Sempat salah musik tadi itu tadi. Aku dulu anak rental. Dan ternyata anak rental PES ini luar biasa. FIFA udah mengeluarkan peraturan yang begitu ketat, semua fair play. Anak rental bikin peraturan tersendiri. Kalau bahasa hukumnya itu lex specialis derogat legi generali. Peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Apa itu peraturannya? Roberto Carlos dilarang jadi penyerang. Ya. Tidak boleh menggunakan one two. Luar biasa anak rental PS ini memang. Udah gara-gara suto. Gol, kudu pak. Rupanya bunuh diri ya kan? Dan pada saat rental PS ini ada satu hantu paling menakutkan buat aku. Mamaku ya. Maklum namanya juga anak kecil lagi main seru-serunya kan, kalau dipanggil mama itu kan rasanya nanggung, padahal udah nyewa 2 jam, main baru setengah jam ya kan. 30 menit lagi nabung ya. Buat besok lagi, kalau besok datang masih ada tabungan 30 menit. Ya. Memang kalau mamaku datang ini bukan seonggok manusia, bukan. Kalau mamaku ini datang ini dia menjelma menjadi nenek sihir. Karena kenapa? Dia datang bukan jalan kaki, bawa sapu. Hah? Sapu nggak dipegang atasnya, nggak, yang paling bawahnya yang buat nyapu-nyapu itu dipegang. Jadi kalau datang tinggal langsung cemes aja itu, pak. Ya, main bola itu paling seru karena kenapa? Waktu aku kecil, balik lagi, ini semua orang pintar, anak kecil itu pintar. Gol atau tidaknya berdasarkan tinggi penjaga gawang. Ya, kalau segini, gol, oh nggak gol, kenapa? Nggak nyampe. Gak sampai. Dan apa? Gawangnya itu unik. Gawang itu sangat unik. Uniknya gimana? Memakai batu atau sendal. Dan kalian percaya atau tidak, gawang itu tidak akan mungkin pernah sejajar. Gak akan pernah sejajar. Yang satu di sini, yang satu agak mereng pasti ke sini. Pasti itu. Ilmu pasti itu. Belum lagi dari kecil memang kita sudah dari kecil itu kita sudah memang terangsang untuk berbuat curang. Gawangnya berapa langkah? 4 langkah, oke. Yang tim 1, 1, 2, 3, 4, mantap. Yang satu lagi, 1, 2, 3, 4. Dari kecil itu, dari kecil. Aku nggak heran kenapa kita banyak yang kalau udah orang-orang besar ini tawuran, pukulan. Karena memang mainan dari zaman kecil juga sudah mengerikan. Dan lagi ketika main sepak bola itu tadi ya, dari kecil juga memang kita sudah diajarkan untuk menuduh. Untuk menuduh orang lain berbuat atau tidak. Hands small. Enggak, seoles. Jadi hanya segitu aja cuman. Seoles. Dan para penyerang yang posisinya striker sangat yakin dan percaya kalau mereka menggunakan sendal di tangan, lari mereka lebih cepat. Peluit panjang kami, peluit tanda berakhirnya match tersebut adalah azan maghrib. Ya. Main bola, Allahu Akbar. Dah, bubar itu. Bubar itu. Dengan sendirinya. Nggak harus pakai polisi, nggak harus pakai, bubar. Udah dari antara misalnya kita main biasanya memang nggak pernah seimbang. Entah kita biasa ada 17 atau 18 orang di situ. 17 atau 18 orang yang main, karena main gak akan kayak sekarang anak futsal cuma 5-5, enggak. Pasti dulu itu ada 8 lawan 7. Karena ada satu yang di bawah umur, anak bawang. Dianggap tidak bisa main bola gitu. Udah gak apa-apa, dia di sana aja, gak ngefek, ada dia gak ada dia pun sama aja itu. Main. Pada saat sudah peluit panjang berakhir itu, azan maghrib itu udah beres pulang, pasti ada satu anak yang kembali lagi ke lapangan. Karena kenapa? Sendalnya tertinggal jadi gawang. Ya. Dan itu masa-masa SD. Waktu SD. Naiklah aku jadi SMP. Pada saat SMP kita ini sering mencari jati diri. Apapun dihajar, dilakuin buat kita tahu itu benar atau enggak gitu. Misalkan kalau waktu SD mungkin makannya permen rokok-rokokan.
Yang rokok tapi dalamnya coklat gitu, bubuk. Pada saat SMP, nggak tahu kalian, aku mulai belajar merokok. Memang agak-agak bandel waktu itu. Awalnya dari rokok bapak, nggak dihisap. Puntungnya ada kan, dijadikan kereta apian. Puntung, masukkan korek cap 3 durian, jepit. Tutut. Ada asapnya kan itu kan. Karena sedih memang masa kecilku. Mamaku aja nggak sanggup beli otok-otok. Tahu kalian otok-otok? Kapal-kapalan yang pakai minyak lambu itu di dalam baskom. Dan pada saat SMP ada lagi permainan yang baru yang ngetren, yaitu ejek-ejekan sama orang tua. Hal-hal paling mengerikan, momen-momen paling mengerikan adalah ketika momen pengembalian rapot. Ada semua rapot di tas masing-masing dan di situ tersimpan data yang sangat luar biasa. Yaitu nama bapak kita di situ. Ya. Aku paling kalah telak kalau udah ejek-ejekan orang tua. Paling kalah telak. Karena kenapa? Nama bapakku Sabar. Ya. Jadi ketika dia ejek, sadikin gitu ya. Aris, aku mah sabar aja. 2 in 1. Balas, tapi sekalian ngejek juga ya kan. Aku hanya, ya, aku sampai rumah, Pak, ganti nama lah besok, Pak. Sekian aja dari saya Boris Bokir, terima kasih. Tapi bahasa Inggrisnya itu kita tidak pernah jelas. Sekian.